Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Rekan-rekan sobat BSI, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Pada pagi hari ini, pada pertemuan kedua, kita akan sharing dan pembahasan, kita akan membahas tema mengenai serangan terhadap kriptografi. Nah, sebelumnya kita masuk ke dalam sub pembahasan terlebih dahulu. Yang pertama, kriptanalis. Kedua, tujuan kriptografi. Ketiga, serangan kriptografi. Keempat, kompleksitas serangan. Kita akan bahas yang pertama, kriptanalis terlebih dahulu. Di sini, kriptanalis dan kriptologi. Nah, apa hubungannya? Ada hubungannya, nanti kita akan lihat diagramnya. Namun kita coba bedah lagi mengenai kriptografi yang sedang berkembang ya sedemikian rupa sehingga melahirkan bidang yang berlawanan yaitu namanya cryptanalysis. Apa itu cryptanalysis atau cryptanalysis atau biasa disebut juga cryptoanalisis ya. Di sini dikatakan adalah ilmu dan seni untuk memecahkan ciphertext menjadi plain text tanpa mengetahui kunci yang digunakan. Nah, pelaku yang melakukan ini disebut cryptanalyst. Itu yang perlu kita em, apa ketahui terlebih dahulu. Nah, cryptoanalisis atau cryptanalysis itu sebuah cabang ilmu kriptografi yang berfokus pada pengembangan teknik dan algoritma untuk memecahkan sistem kriptografi dan pesan terenkripsi. Kriptoanalisis bertujuan untuk menemukan kelemahan dalam sistem dari kriptografi dan menggunakan kelemahan tersebut untuk mengurai pesan yang dienkripsi. Kriptoanalisis melibatkan teknik dan algoritma yang digunakan untuk menganalisis pesan terenkripsi dan mencari pola atau kerentanan yang dapat digunakan untuk membuka kunci atau mengurai pesan terenkripsi. Beberapa teknik yang digunakan pada kriptoanalisis antara lain analisis frekuensi, analisis kasar, analisis segmen, dan metode penjebakan. Selain itu, kriptoanalisis juga melibatkan pengembangan dan pengujian algoritma baru yang lebih kuat dan aman. Kriptoanalisis menjadi semakin penting di era digital saat ini, di mana pesan dan data seringkali dikirimkan melalui jaringan dan harus dijaga kerahasiaannya dalam lingkungan yang semakin terhubung dan rentan terhadap ancaman keamanan. Kriptoanalisis memainkan peran penting dalam menemukan kerentanan dan kelemahan dalam sistem kriptografi dan membantu pengembangan teknik dan algoritma yang lebih kuat dan aman untuk melindungi informasi yang data sensitif. Lalu kriptanalis, ya kan? Kriptanalis ini kan pelakunya. Sebenarnya kriptanalisis adalah sebuah bidang ilmu, ya, bidang ilmu komputer yang berkaitan dengan studi dan analisis sistem kriptografi dan teknik pengamanan informasi. Kriptanalis bertujuan untuk mengembangkan teknik dan algoritma yang mampu mengamankan informasi yang sensitif dan privasi dari akses yang tidak sah atau tidak diinginkan. Kriptanalis melibatkan dua jenis aktivitas, enkripsi dan dekripsi. Enkripsi adalah proses mengubah teks asli atau pesan menjadi bentuk yang sulit dipahami atau diketahui oleh pihak lain. Sedangkan lawannya dari enkripsi yakni dekripsi adalah proses pembalikan enkripsi untuk mengembalikan pesan asli atau teks asli dari pesan yang
terenkripsi sebelumnya. Cryptanalysis juga mempelajari teknik-teknik yang digunakan untuk menyerang, untuk mengambil informasi dari pesan yang telah dienkripsi. Ini termasuk teknik seperti analisis frekuensi, analisis kasa, analisis segmen. Dalam studi kriptoanalis, teknik ini digunakan untuk menguji kekuatan algoritma dan kunci kriptografi, serta untuk mengembangkan teknik baru yang lebih kuat dan aman. Jadi, bisa dikatakan kriptoanalis ini merupakan bidang yang sangat penting dalam era digital saat ini, karena banyak informasi yang berharga disimpan dan ditransmisikan melalui internet dan jaringan lainnya. Dalam lingkungan yang semakin terhubung dan rentan terhadap ancaman keamanan, kriptoanalis memainkan peran kunci dalam melindungi data sensitif dan privasi dari akses yang tidak sah. Lalu, eh, apa itu ciphertext dan apa itu plaintext? Ciphertext dan plaintext ini bisa dikatakan adalah istilah dari kriptografi yang menunjuk pada pesan atau teks yang dienkripsi dan yang tidak dienkripsi. Yang pertama, plaintext dulu. Plaintext adalah pesan asli atau teks yang belum dienkripsi atau diubah sedemikian rupa sehingga mudah dibaca dan dimengerti oleh orang yang memilikinya. Plain text dapat berupa pesan atau data apapun, seperti ini, teks, lalu apa lagi? Gambar, atau file lainnya. Sementara itu, ciphertext adalah pesan atau teks yang telah diubah atau dienkripsi menggunakan teknik kriptografi tertentu, sehingga sulit atau bahkan tidak mungkin dibaca atau dimengerti oleh orang yang tidak berhak. Ciphertext biasanya dihasilkan melalui proses enkripsi dengan menggunakan algoritma atau kunci tertentu. Ciphertext dan plaintext merupakan konsep yang sangat penting dalam kriptografi karena teknik kriptografi digunakan untuk mengamankan pesan atau data sensitif dan menjadi kerahasiaan dan menjaga kerahasiaannya maksudnya. Dalam kriptografi modern, enkripsi dan dekripsi menggunakan ciphertext dan plaintext dapat dilakukan dengan kecepatan tinggi dan aman, sehingga memungkinkan pengiriman dan penyimpanan data yang aman dan efisien. Jika seseorang kriptografer atau cryptographer mentransformasikan plaintext menjadi ciphertext dengan suatu algoritma dan kunci, maka sebaliknya seseorang kriptanalis berusaha untuk memecahkan ciphertext tersebut untuk menemukan plaintext atau kuncinya. Kriptologi atau bisa dikatakan adalah sebuah studi mengenai kriptografi dan kriptanalisis. Baik kriptografi maupun kriptanalisis keduanya saling berkaitan. Dapat dilihat seperti gambar yang tertera, yakni hierarkinya kriptologi adalah induk dari kriptografi dan kriptanalisis. Kriptanalisis dikatakan ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan. Ya. Selain itu, lawan kata ataupun berlawanan dengan kriptografi yakni kriptanalisis, yakni ilmu dan seni untuk memecahkan ciphertext alias plaintext yang sudah dirubah kodenya menjadi ciphertext. Ini sumbernya dari Renaldi Munir. Baik. Kriptologi juga bisa dikatakan adalah ilmu yang berkaitan dengan teknik pengamanan informasi dan pesan rahasia yang meliputi kriptografi, yakni ilmu yang berhubungan dengan teknik enkripsi dan dekripsi pesan, dan kriptoanalisis,
atau ilmu yang berhubungan dengan analisis dan dekripsi pesan terenkripsi. Ya. Kriptologi bertujuan untuk mengembangkan teknik dan algoritma yang dapat menjaga kerahasiaan, integritas, dan autentikasi data atau pesan yang dikirimkan melalui jaringan komunikasi. Kriptologi melibatkan dua jenis aktivitas utama, yaitu enkripsi dan dekripsi. Enkripsi adalah proses mengubah pesan atau data menjadi bentuk yang sulit dipahami atau dibaca oleh orang yang tidak berhak. Sedangkan dekripsi adalah proses membalikkan enkripsi untuk mengembalikan pesan atau data yang dibentuk atau ke bentuk aslinya. Kriptologi juga melibatkan pengembangan teknik untuk mengamankan sistem komunikasi dari ancaman keamanan seperti peretasan atau pemalsuan data. Beberapa teknik yang digunakan dalam kriptologi antara lain algoritma kunci simetris dan asimetris, penggunaan sertifikat digital, dan protokol keamanan jaringan seperti SSL, ya, dan atau TLS, maaf. Kriptologi menjadi semakin penting di era digital saat ini, di mana informasi penting sering dikirim melalui jaringan dan harus dijaga kerahasiaannya. Dalam lingkungan yang semakin terhubung dan rentan terhadap ancaman keamanan, kriptologi memainkan peran penting dalam menjaga keamanan dan privasi informasi dan data yang sensitif. Kita masuk ke dalam pembahasan tujuan kriptografi. Tujuannya adalah melindungi keamanan dan privasi data atau informasi yang sensitif dengan menerapkan teknik dan algoritma kriptografi yang aman. Dalam konteks ini, kriptografi digunakan untuk mengamankan data atau informasi dalam penyimpanan atau pengiriman melalui jaringan komunikasi. Beberapa tujuan kriptografi antara lain kerahasiaan atau confidentiality, ya. Menjaga kerahasiaan informasi dengan mengenkripsikan data atau pesan sehingga hanya orang yang memiliki kunci yang tepat yang dapat membaca atau memahami isinya. Lalu kedua adalah integritas data atau keaslian. Memastikan keaslian dan integritas data atau pesan sehingga penerima dapat memastikan bahwa pesan tersebut berasal dari sumber yang terpercaya dan tidak diubah selama pengiriman. Ketiga, ya, autentikasi, ya, atau authentication, yakni layanan yang untuk mengidentifikasikan kebenaran pihak-pihak yang berkomunikasi atau user authentication, dan untuk mengidentifikasikan kebenaran sumber pesan data atau origin authentication. Yang keempat adalah non-repudiation atau NIR, penyangkalan, ya, yakni bagaimana mencegah penyangkalan atau penolakan oleh pihak yang terlibat dalam komunikasi terhadap tindakan atau pesan yang dikirimkan. Selain itu juga pelayanan mengenai tujuan keamanan, yaitu mencegah akses tidak sah dan serangan terhadap data atau informasi yang sensitif, dan juga selanjutnya pengaturan akses, mengontrol dan membatasi akses ke data atau informasi yang sensitif hanya pada pihak yang berwenang dan untuk mengaksesnya. Jadi bisa dikatakan tujuan utama kriptografi adalah untuk mengamankan informasi dan data yang sensitif dengan menerapkan teknik dan algoritma yang kuat dan aman sehingga mencegah akses yang tidak sah dan melindungi kerahasiaannya. Ya, itu adalah tujuannya. Dan sekarang kita coba bahas atau ulas serangan terhadap kriptografi. Berdasarkan keterlibatan penyerang dalam komunikasi, serangan dapat dibagi atas dua macam, yaitu serangan pasif atau passive attack. Pada serangan ini, penyerang tidak terlibat dalam komunikasi
antara pengirim dan penerima. Namun penyerang menyadap semua pertukaran pesan atau antara kedua entitas tersebut. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sebanyak mungkin informasi yang digunakan untuk kripta analisis atau crypto analisis. Serangan terhadap kriptografi bisa dikatakan sebuah upaya untuk mengakses, memodifikasi, atau merusak data atau pesan yang dienkripsi dengan menggunakan teknik atau metode tertentu. Serangan ini bertujuan untuk mengalahkan keamanan yang diberikan oleh sistem kriptografi dan mengungkapkan isi pesan yang terenkripsi atau mendapatkan akses ilegal ke sistem. Beberapa jenis serangan terhadap kriptografi antara lain ya. Satu, serangan teks terang, yakni serangan di mana penyerang memiliki akses ke plain text atau pesan yang dienkripsi dan mencoba untuk memecahkan kunci enkripsi dengan mengamati pola dalam plain text dan ciphertext. Lalu yang kedua, serangan terhadap kunci. Serangan di mana penyerang mencoba untuk mencari tahu atau menebak kunci enkripsi yang digunakan untuk mengenkripsi pesan atau data. Serangan terhadap implementasi. Serangan di mana penyerang mencoba menyerang implementasi atau proses enkripsi atau dekripsi secara langsung dengan memanipulasi atau mengubah data atau pesan yang dikirimkan atau diterima. Yang keempat, serangan brute force, yakni serangan di mana penyerang mencoba untuk menembak kunci enkripsi dengan mencoba semua kemungkinan kombinasi kunci yang mungkin. Lalu yang kelima, serangan sosial. Serangan di mana penyerang mencoba memperoleh informasi rahasia dengan menipu atau memanipulasi orang yang memiliki akses ke informasi tersebut. Serangan terhadap kriptografi dapat sangat merusak dan dapat mengungkapkan informasi rahasia atau data sensitif. Oleh karena itu, perlu menerapkan teknik dan algoritma kriptografi yang kuat dan aman, serta strategi keamanan yang tepat untuk mencegah serangan dan melindungi informasi dan data yang sensitif. Serangan juga dapat dibagi atas dua macam, yaitu serangan pasif ya dan juga serangan aktif. Apa itu serangan pasif? Ya, serangan pasif adalah jenis serangan yang tidak mengubah sebuah data atau informasi yang sedang ditransmisikan atau disimpan. Tujuannya adalah untuk memperoleh akses ke informasi yang sensitif tanpa diketahui oleh pemiliknya. Contohnya, serangan pasif adalah yang pertama, bisa dikatakan pemantauan jaringan. Apa itu? Jadi nanti penyerang dapat memonitor jaringan untuk memperoleh akses ke informasi sensitif yang sedang ditransmisikan. Sniffing. Ini penyerang nanti dapat menggunakan teknik sniffing untuk mengumpulkan informasi yang sedang ditransmisikan di dalam jaringan. Terus ada lagi pembobolan kata sandi. Nanti penyerang dapat menggunakan teknik yang disebut brute force attack untuk mencoba menemukan kata sandi dengan mencoba berbagai kombinasi kata sandi. Sedangkan serangan aktif adalah jenis serangan yang mengubah atau merusak data atau informasi yang sedang ditransmisikan atau disimpan, yang tujuannya adalah untuk mencuri atau merusak data yang sensitif. Beberapa contoh serangan aktif adalah denial of service atau DOS. Jadi nanti penyerang mengirimkan sejumlah besar permintaan ke server untuk membuat server tidak dapat menangani permintaan dari pengguna yang sebenarnya. Atau biasa kalau kita temukan istilah, serangan ping yang bertubi-tubi.
Lalu yang kedua yaitu man in the middle atau midem. Penyerang nanti memposisikan dirinya di antara komunikasi pengirim dan penerima untuk mengubah data atau memperoleh akses ke informasi sensitif. Lalu ada lagi ejection. Penyerang menyuntikkan kode berbahaya ke dalam aplikasi untuk memperoleh akses ke informasi sensitif atau merusak aplikasi. Lalu ada spoofing. Penyerang menggunakan identitas palsu untuk memperoleh akses ke informasi sensitif atau merusak sistem. Metode penyadapan atau pemantauan adalah bisa dikatakan sebuah teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi yang sedang ditransmisikan atau disimpan oleh seorang atau organisasi yang antara lain beberapa metode penyadapan yang umum digunakan adalah yang sebelumnya kita sudah jelaskan yaitu sniffing ya. Terus ada pembobolan kata sandi, man in the middle, spoofing, keyloging ya. Yakni apa keyloging itu? eh, Belum kita bahas tadi sebelumnya, yakni penyerang dapat menggunakan software atau merekam setiap kunci yang ditekan oleh pengguna di keyboard, ya, dan memperoleh kata sandi atau informasi sensitif lainnya atau biasa kita sebut keylogger. Terus ada lagi wiretapping. Ini adalah teknik yang digunakan untuk memantau percakapan telepon atau komunikasi suara lainnya. Penyerang dapat memasang perangkap lunak atau perangkat keras yang dapat merekam percakapan telepon atau komunikasi suara. Serangan terhadap kriptografi yang berdasarkan teknik yang digunakan dalam menemukan kunci. Itu ada beberapa. Salah satunya adalah exhaustive exhaustive attack atau brute force attack adalah serangan untuk mengungkapkan plain text atau kunci dengan menggunakan semua kemungkinan kunci. Diasumsikan cryptanalyst mengetahui algoritma kriptografi yang digunakan untuk mengirimkan pesan. Selain itu, cryptanalyst memiliki sejumlah ciphertext dan plaintext yang bersesuaian. Em, Penjelasan lain tentang brute force attack. Serangan ini mencoba semua komponen kunci sampai kunci yang tepat ditemukan. Teknik ini membutuhkan waktu yang lama tergantung pada jam kunci atau kompleksitas algoritma. Teknik lain dalam menemukan kunci dalam serangan terhadap kriptografi itu ada namanya dictionary attack. Apa itu? Sebuah serangan yang mencoba kunci dari daftar kata-kata umum atau kombinasi kata-kata yang mungkin digunakan sebagai kunci. Teknik ini lebih cepat daripada brute force attack karena hanya mencoba kata-kata yang terbatas. Teknik lain yakni rainbow table attack. Serangan ini menggunakan table rainbow yang sebelumnya telah di-generate untuk menghindari perluasan waktu komputasi yang dibutuhkan dalam brute force attack. Teknik lainnya, meet in the middle attack, yakni serangan ini digunakan pada algoritma yang menggunakan enkripsi dengan kunci ganda. Penyerang mencoba semua kemungkinan kunci untuk setiap bagian pesan dan membandingkan hasilnya. Teknik lain, side channel attack, yaitu serangan yang dilakukan dengan memonitor sisi non-kriptografi sistem, seperti konsumsi daya, waktu respons, atau suara yang dihasilkan oleh perangkat selama proses enkripsi atau dekripsi. Teknik selanjutnya yakni differential cryptanalysis, yaitu serangan yang memanfaatkan pola kesalahan dalam beberapa enkripsi pesan yang berbeda untuk mengidentifikasikan kunci yang digunakan.
Dalam dari pembahasan maksudnya, dari pembahasan sebelumnya bisa dikatakan atau dapat disimpulkan bahwa kriptografi adalah ilmu dan teknik untuk melindungi keamanan informasi dengan mengenkripsi data sehingga hanya dapat diakses oleh orang-orang yang memiliki kunci dekripsi yang tepat. Kriptografi digunakan secara luas dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam transaksi perbankan, komunikasi online, dan penyimpanan data sensitif. Namun, kriptografi juga rentan terhadap serangan dan ancaman yang dapat merusak keamanan informasi dan mengungkap data sensitif. Serangan terhadap kriptografi dapat dibagi menjadi beberapa jenis, seperti brute force attack, dynamic attack, rainbow table attack, emit in the middle attack, side channel attack, dan differential cryptanalysis. Oleh karena itu, penting untuk mengimplementasikan kriptografi yang kuat dan mengambil langkah-langkah keamanan lainnya untuk mencegah serangan dan melindungi informasi dan data yang sensitif. Perkembangan teknologi juga mempengaruhi kriptografi dan menyebabkan munculnya solusi keamanan baru seperti cloud computing dan blockchain. Semua ini menunjukkan betapa pentingnya kriptografi dalam memastikan keamanan informasi di era digital saat ini. Demikian, Sobat Desi, eh, yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan mengenai pertemuan dua pada hari ini. Mohon maaf apabila ada eh, kesalahan dalam penyampaian, dan terima kasih untuk atensi dan perhatian dari rekan-rekan Sobat BSI. Semoga apa yang kita bahas pada pertemuan dua ini itu bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.